sangka, tidak menyangka sekejam itu. Ayah, kejam, Dewi anak, ayah, kejam. Kenapa? Karena mengorbankan anaknya demi untuk memuaskan nafsu dunia. Profesi Anda saat ini masih sampai gitu. Menjadi perantara, menjadi jembatan menyesatkan manusia. Tidak ada yang bisa menandingi kesakti aku. Sombong kamu. Gak sombong. Anda bisa apa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi'i burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tarinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub. Amma ba'd. Sahabat Gus Idris Official dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, dimudahkan segala urusan kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Tumbal. Istilah tumbal di telinga kita sudah tidak asing lagi. Demi mewujudkan suatu misi yang sesat, misi yang salah, orang yang kita cintai, orang terdekat dalam hidup kita jadikan tumbal demi kepentingan nafsu setan kita. Malam hari ini kita akan mengkuak yang mana seorang anak tercintanya dijadikan tumbal oleh sang ayah demi untuk memiliki suatu kekayaan, suatu perusahaan, maka rela dikorbankan anaknya yang masih gadis, dijadikan tumbal dan persembahan untuk iblis. Tidak banyak kata, kita akan menggali informasi dari sang korin putri, yang mana putri tersebut, gadis tersebut dijadikan tumbal oleh ayahnya demi untuk mendapatkan kekayaan. Ini kita sajikan untuk Anda sesuai dengan request dan permintaan terbanyak saat ini, yaitu tentang nasib seorang putri yang dijadikan tumbal oleh ayahnya. Langsung saja kita akan masukkan korin. Ayo, di mana? Padang. Masukkan korin dari perempuan gadis yang tega-teganya jadikan tumbal oleh ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri. Demi harta membuat mata gelap, demi harta anaknya dikorbankan, nyawa anaknya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh hatinya tercipta dari apa sehingga anaknya sendiri dikorbankan, perjanjian dengan setan. Ya, masih gadis. Umurnya itu masih gadis. Umurnya itu sekitar 21-an. Umurnya 21 tahunan. Pemirsa, masih cantik dia, belum nikah, gadis ya. Ya, baru saja dia menyelesaikan semester apa ya, kuliah. Baru saja akan wisuda gitu, kalau nggak salah informasi yang kita dapatkan. Belum nikah. Masukkan nih, sudah masukkan lagi. Assalamualaikum. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah. Allahumma shifaan ajilan. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah, mana yang sakit? Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada di mana ini? Anda ada di rumah saya, ada di pondok. Ada di pondok Thariqul Jannah. Ya maaf, ya tempatnya agak aneh, ya memang belum selesai bangunannya. Gak apa-apa ya. Bisa ngobrol dengan Mbak. Maaf, dengan Mbak siapa? Santi. Mbak Santi. Mbak Santi tinggal. Saya tinggal. Kerasan tinggal di sini. Kenapa? Kerasan tinggal di sini daripada di alam sana. Ya sudah sini aja. Mbak Santi. Saya mau tanya-tanya boleh ya? Mau tanya-tanya boleh ya? Tanya apa? Mbak Santi, informasi yang kami dapat, meninggalnya Mbak Santi ini ada campur tangannya dengan ayah yang sudah kontrak nyawa, ngorbankan Mbak Santi jadi tumbal. Iya. Betul itu? Sungguh tidak sangka, tidak menyangka sekejam itu. Ayah kejam, tidak anak ayah kejam. Kenapa? Karena mengorbankan anaknya demi untuk memuaskan nafsu dunia. Allah. Betul itu berarti ya? Kejam. Ayah kejam. Mbak Santi tinggalnya di mana? Gak apa-apa sebutkan, karena ayah Anda biar nonton video ini. Harapan saya seperti itu. Sekitar malam. Sebutkan saja tempatnya mana biar nonton ayah Anda. Saya harap ayah Anda nonton. Ini saya syuting, ya. Saya syuting, kami harap ayah Anda nonton. Pokoknya Malang Selatan. Gak apa-apa sebutkan daerah mana. Gak apa-apa sebutin. Tinggal di mana? Mbak Santi tinggal di mana? Wilayah Panjen. Oh, ada orang Panjen di sini. Ada orang Panjen, nah itu. Panjen mana? Tak tanya. Panjen mana? Ada Panjen itu. Panjen pun di Pak jenengan? Cokolio ada Cokolio. Kenal tahu Cokolio? Tahu Cokolio? Udah sampai mana? Apanya Cokolio? Saya malu. Nggak apa-apa. Malu. Gak usah tahu nama tempat, gak usah. Yang penting ayah saya. Sengguru? Ataukah Gondang Legi? Sekitar situ. Pokoknya kita Gondang Legi. Oh, Gondang Legi. Ya sudah. Mana ayahku? Ayah Anda ada di rumah lah. Ya. Ya nanti saya bantu biar nonton video ini ya. Kalau misalkan dia nggak tahu YouTube, nanti biar saya tahu rumahnya, biar saya nyuruh anak suruh nonton video ini. Mbak Santi, usia berapa meninggalnya Mbak Santi kira-kira? Masih ingat? Kira-kira lah. 21 lebih. 21 lebih. Waktu itu Mbak Santi masih kuliah atau sudah selesai atau masih apa aktivitas? Baru selesai semester. Belum S1 belum? Oh belum. Mbak Santi, itu nggak curiga sebelumnya Anda meninggal? Oh Mbak, meninggalnya dalam keadaan apa? Tabrakan? Iya, tabrakan itu. Langsung meninggal seketika di tempat ya? Kenapa? Sepeda yang saya bawa
tiba-tiba jalan Ya, gimana? yang memang itu belok. Tapi saya kelihatannya lurus. Terus? Dan akhirnya pas saya nabrak mobil truk yang mau belok. Ini gara-gara ayah. Kok bisa? Anda tahu kalau Anda gara-gara ayah Anda? Iya. Saya tahu setelah saya sudah mati. Oh gitu ya. Cara tahunya gimana? Ada gambaran seperti film atau ada yang bilang atau gimana? Saya dijemput sama sosok makhluk yang sangat menakutkan. Saya takut. Ingat ya, ini korin loh pemirsa ya. Korin bukan ruh loh ya. Wajahnya sangat menakutkan. Terus? Tinggi besar. Ada tanduknya. Matanya merah. Ada tanduknya. Iya. Terus cerita itu makhluk itu. Cerita. Katanya, kamu harus rela karena kamu sudah jadi perjanjian ayah kamu. Dan sekarang saatnya udah tiba. Kamu harus ikut sama aku katanya. Ya, tahan dulu, tetap di sini ya. Kita akan masukkan ayah Anda. Oh, bukan ayah Anda. Apa dukun itu? Dukun yang menjadi perantara ayah Mbak ini menjadi tumbal. Ya, tunggu dulu di sini aja. Ki, dukun dari Malang Selatan pemirsa, dekat ke Panjen. Dukun ya jangan dikono ki, ini mesti. Dukun mesti lah, gak terima dhisik perang dah mesti niki. Gitu. Sini aja ya, Mbak Santi ya, dan kemana-mana. Nanti saya undangkan dukunnya, informasinya biar jelas seperti apa perjanjiannya dengan ayah Anda dukun ini nanti ya. Mudah-mudahan ayahnya nonton. Sini aja Mbak Santi. Neng-nengan nih, nangis. Wayu lu. Rapi ya. Kita masukkan dukunnya. Dukun ini yang menjadi jembatan antara ayahnya dan iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Ya Hayyu ya Aliyyu ya Maliyyu ya Wafiyyu ya Waqiyyu ya Qawiyyu ya Ghaniyyu ya Waliyyu ya Baqiyyu. Koplok. Wani ya. Assalamualaikum Mbak. Sang dukun dari Malang Selatan. Anda asli Malang Selatan atau luar Malang? Gunung Kawi. Mana itu? Sini kan Gunung Kawi. Gong. Oh, dari Tulungagung, bisa. Tahu? Anda saya undang ke sini maksudnya. Tahu belum? Kenal nggak sama itu? Tahu? Masih ingat? Anda mati tahun berapa? Anda meninggal tahun berapa? Belum lama. Berapa? Tahun berapa? 2014.
sekitar akhir 2014, masih baru. Sekarang 2020. Ingat siapa? Orang Malang. Malang. Tahu kesalahan Anda? Terus berarti sudah tahu ya saya undang sini maksudnya apa? Untuk apa saya kamu datangkan? Saya kan tidak berurusan dengan kamu. Sekarang menjadi urusan dengan saya. Tidak. Urusan. Karena perbuatan Anda itu perbuatan yang sangat keji. Saya tidak berurusan. Loh, kamu berurusan dengan saya. Tidak. Gak bisa keluar dari sini kamu, Pak. Lihat, dia masih gadis, masa depannya masih panjang. Mungkin dosa-dosa juga masih banyak. Kenapa? Apa kamu datangkan saya? Tobatlah Anda. Hah? Profesi Anda masih saat ini masih sampai gitu. Menjadi perantara, menjadi jembatan, menyesatkan manusia. Tidak ada yang bisa menandingi kesaktianku. Sombong kamu. Kak, sombong. Anda bisa apa coba? Pulangkan. Ya, please itu. Pulangkan. Enggak. Sampai Pulangkan. enggak mau. Kenapa? Kamu bersekutu dengan iblis ya? Pulangkan. Dan sombong kamu, aku diem aja kok. Sombongan kamu katanya Sakti. Tidak berurusan dengan kamu. Berurusan dengan saya. Tobatlah sebelum yang lain menjadi korban. Kamu harus tobat. Mau apa? Datangan saya. Mau Ya. apa? Sudah jelas kan? Tadi mau saya apa? Karena ulah kamu ini berbahaya. Iya kalau targetnya orang yang beriman nggak bisa masuk kamu. Kalau orang seperti dia masih labil usianya, masih muda, pikirannya masih kosong, ya dengan mudah kena sihir kamu. Manggil iblis dia, manggil sekutunya. Manggil sekutu kamu. Ya Sakti kok masih cari sekutu. Siapa yang kamu panggil? Kamu juga. La ilaha illa anta subhanaka inni Lanjutkan! Bunuh! Apa yang dia Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'un 'alim. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان المؤمنين ولا يغلبون. Siapa ini? Ini yang menjemput kamu ya, Mbak? Itu ya? Itu, sekutu kamu. Ya, bunuh! Apa-apa. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Udah, kasihan dia. Kakaknya kasihan. Kasihan kakaknya, kamu enggak. Hei! Siapa kamu? Hei, jin setan iblis laknatullah. Siapa kamu? Aku sakti datang. Hati tapi. Mau apa datangan saya? Mau apa? Saya datangan kamu. Diam! Masa depan saya itu. Pakai ajian, ojo penting. Pakai ajian, ojo penting. Coba mana? Ayo! Mana ke lampu mau? Berangkat! Sudah. Ayo. Ngobrol kita ke sana. Diam! Kenapa kamu tunduk sama manusia? Kenapa kamu tunduk sama dia? Hah? Dia sudah menasihatkan aku. Kenapa? Dia kenapa? Masih makan aku. Masih makan kamu? Masih makan apa? Roti. Apa makanan kamu? Tahu nggak ulah kamu apa? Kesalahan kamu apa? Tahu nggak itu siapa itu? Itu bangsa kita, bangsa saya. Ingat kamu, apa yang kamu lakukan dengan itu, perempuan tuh? Dia sudah ditumbalkan dengan bapaknya. Tumbalkan bapaknya. Diam! Tumbal apa? Pesugihan atau apa? Sugihan. Bentuk kamu ini seperti apa? Awas!
kameranya Mas. Sini. Ayo taruh sini aja. Ojo konteng. Yang pengalaman kita. Yang pengalaman. Enak! Suruh kembalikan. Ayo ngobrol aja, Mbak Dukun. Saya pengen ngobrol sama kamu. Ayo, sini. Kita ngobrol aja. Ayo. Sini. Sini. Ayo. Sini. Sini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah, duduk sini aja. Ngapain kamu jalannya kayak gini gitu? Ya, ngobrol ya. Mau, jangan ngobrol. Mau nggak, jangan ngobrol. Kamu juga duduk. Kamu dari bangsa mana kamu? Kamu dari bangsa mana? Kamu tanya. Ya, nggak boleh tanya. Ya udah saya tanya sama kamu. Ceritanya gimana? Ayahnya ini dulu datang ke kamu. Ceritanya gimana? Yang minta bukan saya. Saya menuruti permintaan orang tuanya. Anda dapat apa? Imbalan. Imbalan apa? Kasihan. Anaknya sendiri dikorbankan, kenapa Anda mau? Bukan saya. Anda nggak punya hati ya? Sudah perjanjian. Ayo, biadab. Dia siap menyediakan ritual-ritual tertentu. Syarat dari Anda. Boleh tahu syaratnya apa? Ritualnya. Kepala kambing. Kepala kambing itu simbolnya. Ya. Diam. Udah ada sama saya, nggak usah ngurus ini. Ada sama saya, urusannya sama saya. Biarkan dia diam kok. Kembalikan aku ke dunia, kembalikan. Ini sama aja dengan pembunuhan, ya kan? Ha! Anda membunuh. Sudah perjanjian. Cuma saya nggak ada bukti. Kalau ada bukti yang nyata saya laporkan ke polisi Anda. Kaya. Kaya. Mati dia. Kayak apa? Orang tuanya. Kekayaan dia. Sekarang kaya Sudah orangnya. diambil dulu. Kekayaan dia sudah diambil dulu. Melalui saya. Jatuh tempo 2014. Ada satu temponya. Ya. Aja Mbak tanya. Jadi korban anaknya sendiri. Perjanjian. Sungguh tega ya. Minta umur berapa? Enggak. Minta kaya berapa tahun? Gak segampang itu menurut saya. Saya yang bukan. Ini perjanjian dengan iblis. Saya cuma menyebarkan. Tapi Anda tetap aja dapat. Sebelum melakukan ritual orang tuanya, mandi dulu. Sedang kamu lihat 3 hari 3 malam gak boleh pulang selama belum berhasil sama kepala kambing yang diserahkan pada saya
Lalu saya persembahkan sama junjungan saya. Apa salah saya? Praktek Anda itu salah. Tak! Anda tuh tega sama manusianya aja kayak gitu. Tanya sama orang tuanya. Jangan tanya sama saya. Saya masukkan ya orang tuanya ya. Jangan. Ya. Ini saya keluarkan, saya ganti ayahnya ya. Tak ganti ke sini aja ya ayahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pan. Nanti tak masuk ayah ini. Langsung aja. Diam! Dia diam gitu loh. Dia udah diam itu. Anda tidak ada perasaan mau tobat itu. Saya cuma menjebatani orang tuanya. Hutangnya menumpuk. Nangis-nangis kepada saya. Minta kaya seketika. Apa yang terjadi? Minta satu lemari penuh dengan uang. Tanya sama orang tuanya. Ya, biasanya saya tanyakan, saya masukkan orang tua. Pan, Alpan, lagi di mas hari ini, mari dulu. Sudah ada berapa korban? Banyak. Yang seperti ini? Banyak. Yang sampai mati ya tanya. Mati semua. Mati Sudah semua? perjanjian. Cara bunuhnya gimana? Iblis tadi cara kerjanya gimana? Macam-macam. Contohnya? Kecelakaan. Terus? Gak sakit. Gatal pun bisa meninggal. Ada juga yang jatuh dari gedung ya? Banyak. Kesetrum. Arilan listrik. Kita tahu kecelakaan itu. Banyak sebagian besar kecelakaan. Rata-rata lupa sama perjanjian itu kalau sudah kaya. Menjadi pagar pantai Laut Selatan. Maksudnya apa itu? Semua jenis tumbal. Coba lihat sana. Jembatan itu. Lihat dengan mata hati kalian. Apa itu? Manusia apa jembatan? Lihat betul-betul. Biar tahu. Semua orang sudah tahu. Sendang Kamulian itu apa? Apa itu? Saya nggak tahu. Apa itu? Sebelum melakukan ritual kekayaan, mandi dulu di Sendang Kamulian. Dekat pantai selatan. Coba adik. Di. Ini kota siapa? Ngomong sana ya. Ngomong sana. Bang Mari. Masang apa? Ngomong sana ya. Persiapan baterai. Cuma sudah udah ini. Hah? Siapa nama ayahnya ini? Jangan, Kenapa? jangan, jangan. Anda nggak takut perbuatan Anda itu nanti akan ada hukum karma? Takut sama siapa? Saya sudah dilindungi. Siapa yang lindungin Anda? Banyak. Bala tentara Anda itu tadi, iblis itu. Setan-setan. Itu yang ngasih persembahan saya. Dia menjagaku. Selamanya. Oh, itu bala tentara Anda, pengikut Anda itu. Ada berapa? Baterai.
Saya akan masukkan ayahnya ini yang pintar ya. Buat apa? Ya, selesaikan urusan kalian bertiga. Kalian sudah zalim sama anak ini. Nah, Dim. Kamu juga. Diam! Dim. Ayo. Orang anu kok. Sukmo gak mencon-colot. Ini kamu tuntut ayah kamu ya. Masukkan. Sukmo enteng kok. Jadi sama sedo. Cuk urip sih. Cukup sukmo nih. Heeh. Baterai ini siap no, mulai entek iku. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ketok ah? Iya. Rotok tuwek. Ah, bare apa iku? Brewok. Brewok is rotok putih. Putih pisan brewok. Ke wau anu nih. Hmm? Yang ke dukun sinten kok sang dukun. Iya, mana tak lemu. Ini bisa? Iya. Biar mengkuak kita lengkap ya, detail sempurna saya masukkan semua. Ini masih hidup, Sukma ya, bukan Korin. Ini masih hidup Sukma. Ayo di sini. Ngapain? Yang ketiga. Tidak. Ini bukan ayahku. Ini ayahmu. Ayah tidak sekejam sama anaknya. Diam! Hei! Anak ayah. Jahat kamu. Gagal kamu. Ani mengemarkan anaknya dengan tumpah. Menuruti kemauan saya dituduh pegundal. Hengsek. Bangsat kamu. Duduk. Enggak. Kenapa setegak ini? Kan itu sudah pertujuan kamu. Kenapa kamu sok-sok sayang sama anak kamu? Kan kamu sendiri. Kamu setuju menyediakan ritual saya yang minta. Kamu siap. Ini gara-gara kamu saya dituduh. Saya nggak nuduh, memang faktanya seperti itu. Betul kan? Kamu minta kaya, sudah saya turuti kaya. Apa lagi yang kamu minta? Lihat orang tua. Orang tua. Ya, pokoknya kalian berdua, pokoknya. Kamu ayah kok nggak punya hati gitu. Sama anaknya bagaimana? Hebat. Om. Bukan seorang ayah. Bukan. Saya sudah berjanjian. Hah? Kenapa? Saya sudah berjanjian. Terus. Bilang! Kalau sudah dapat juga, bilang. Biar gak nyalahkan saya. Terus anak sendiri kamu tega gitu. Kamu jadikan tumbal, Pak. Bapak udah tua. Umurmu piro? Umur Anda berapa? 53. Ya wes tuwek itu loh. Masih pengen itu. Kaya! Sampai sekarang kaya! Iya, Anda punya perusahaan banyak ya? Hak! Jadi. Saya punya Terus kok kayaknya dari mana? truknya 4. Oh, truknya 4. Truknya buat apa? Nggak laku dijual itu. Mobil pribadinya. Cuma mobil-mobil aja anaknya nggak seimbang lah. Tanahnya. Berarti saya jadikan korban anakku ya. Anda jangan sok-sok gitu sama anaknya. Bukannya sudah tega ngepas anak Anda. Itu Sedang menjadi main-main. itu bukan tanggung jawab. Itu tanggung jawab saya. Lepaskan. Ya Bapak,
Jangan bawa anakku. Gimana Pak? Anda kok gak punya hati gitu Pak? Tidak bisa lagi. Hei Pak, Tidak punya dia. kok Anda tega itu? Saya dulu punya hutang. Punya hutang? Bawa pulang. Ceritakan coba. Walaupun seberat apapun anak harus ditumbalkan gitu. Saya nggak tahu pertamanya kalau anak saya mati tragis. Sudah kamu pulang. Itu urusan saya. Biarkan. Kamu gak usah nyuruh-nyuruh. Teruskan Pak cerita. Saya ke dukun itu. Tega ya. Pertamanya Tega. dia minta tumbal kambing, kepala kambing. Terus? Yang kedua, saya sudah kaya. Dia minta anakku. Bilang. Itu bukannya kambing terus anak, enggak. Kambing itu sebenarnya simbol itu anak sampean Pak. Ngerti nggak sih? Bilang sejujurnya. Setiap setahun sekali menyediakan kepala kambing. Ayo jawab. Ayah macam Dia apa? lupa sama saya. Dia bukan ayahku. Tiada. Anda sendiri ditumbalkan. Anak Anda itu masih masa depannya masih panjang. Baru aja kuliah. Belum lulus. Belum nikah, belum rumah tangga. Anda kok gitu gak punya hati. Apalagi anak Anda dikarunia anak yang wajahnya cantik, pinter, cerdas. Sekarang Kuliahnya di Poltek kalau nggak salah ya. Iya Mbak, di mana Mbak kuliahnya Mas? dia sekarang jadi budaknya siluman, iblis, Diam. gara-gara seorang ayah yang tidak punya tanggung jawab. Anda itu nyesalnya betul-betul nyesal apa? Cuma action aja. Nyesel saya. Kalau tahu kepala kambing itu simbol anak saya hilang, mati. Mana? Adik Kasih kamu sayang ini, seorang ayah sama anaknya mana? kamu dalangnya itu ya. Kembalikan anak saya, ulangkan. Berarti kamu nggak tahu kalau itu anak kamu. Anak kamu jadikan tumbal itu. Asyik tahu kali ya. Demi kekayaan kamu nyaur hutang itu ya. Betul Pak. Sepuas-puas harimau tidak akan memangsa anaknya, tapi ini seorang ayah berani mengorbankan anaknya demi untuk Diam. nafsu Diam. kekayaan. Mana seorang ayah, bukan ayahku, bukan. Kok nanti pergi kan? Ingat semuanya. Ciri-ciri orang yang punya pesugihan. Apa? Ingat, Apa? biar nasibnya gak seperti dia, gak menuntut sama saya. Tidak ada orang yang punya pesugihan, kerjanya bermalas-malasan. Justru sebaliknya, itu sebagai tutup. Ingat. Mbak siapa tadi namanya? Sebelum meninggal itu apa ada tanda-tanda dari Mbak Santi ini? Iya, ada. Seperti apa Saya tanda-tandanya? sering mimpi yang buruk-buruk. Sering mimpi. Mimpi apa? Saya lihat dalam mimpi saya makhluk-makhluk yang aneh. Terus saya diajaknya. Makhluk itu bawa kereta. Kereta kencana. Ngapain kau? Pulanglah, Dan ini urusanmu. mimpi ada makhluk bawa kereta terus mengajak Anda naik kereta. Pulanglah. iya katanya ayo
Ayo nak, ikut kami nak. Karena waktumu sudah hampir habis di dunia nak. Cepetan naik nak. Oh seperti itu. Iya. Tapi sebelumnya Mbak ini tahu nggak kalau bapak Mbak ini punya pesugihan? Sebelumnya tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Mau apa kamu Pulang. Bisa coba, kamu coba. Kamu bisa nggak? Ayo coba. Ayo bisa kamu. Sudah saya bentengi dengan ayat-ayat Allah. Bisa kamu. Bisa kamu. Coba aja. Aku tidak menyangka bahwa ayah sudah pesugihan. Mungkin diceritakan gimana? Sosok ayah Mbak ini gimana? Semasa hidupnya. Apakah sering-sering melakukan ritual atau biasa-biasa aja seperti orang biasa itu? Iya, cuma ada satu kamar. Yang memang itu tidak boleh ada yang masuk ke dalamnya. Kamar rahasia. Walaupun kamu anaknya. Iya. Saya tidak tahu ada apa dalam kamar itu. Mungkin kamar itu ritualnya ayah saya. Berapa saudara Anda? Diam. Ya, saya punya 3 saudara. Diam. Sakit tuh, sakit. Tolong. Ya udah kita keluarkan. Kita keluarkan ya. Sudah. Ini kita perhitungan sama ini aja, sama dukun sama ayahnya aja. Itu perjanjian kamu itu setiap tahun harus memberi tumbal atau hanya satu ini? Gimana? Setiap tahun harus memberi tumbal? Kepala kambing. Setiap tahun harus memberikan kepala kambing? Dan itu simbol anaknya ini? Setiap bulan purnama. Ingat. Jangan lupa. Udah kamu pulang. Setiap malam bulan purnama di tanggal 15. Sepan gue. Bulan purnama penuh. Dia menyediakan kepala kambing. Dia siap. Dia selalu siap setiap tahun memberiku kepala kambing persembahan. Mau kaya nggak mau kerja. Anak ditumbalkan. Menyesal nggak Pak? Pulangkan. Pulangkan kasihan. Ya Pak? Menyesal. Terus kalau menyesal, kenapa Anda melakukan seperti itu? Kan sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu hukumannya. Saya dililit hutang. Hah? Dililit hutang. Banyak rentenir yang datang ke rumah saya. Anda sekarang kan kita ambil sukmanya Anda. Anda bukan korin kan? Enggak. Kenapa nggak iso? Ya udah keluarkan aja, Bos. Apa? Pulangkan. Pulang. Udah kamu pulang. Kamu ini gimana enaknya pemirsa ya? Pak kita siksa tuh gimana? Ayah gak punya hati kamu itu. Pak. Disambung katanya kita akan perhitungan sama dukun ini. Kayaknya banyak yang request bunuh dukun. Gitu gimana ya coba? Nggak bisa. Sukma Anda saya tawan di sini aja ya. Berurusan sama saya. Ya, sukma Anda saya tawan di sini di pondok. Kalau Anda pengen sukmanya balik, datang ke sini raganya. Sama raga-raganya. Tak tunggu besok. Ya. Mau siap. Anda juga gitu, Pak. Sukma Anda saya tawan di sini. Ya. Anda datang ke sini bertobat, nanti saya videokan tapi pakai topeng nggak apa-apa. Anda harus bertobat, ya. Anda nyesel nggak sih sebenarnya? Saya nyesal. Nyesel. Betul. Yakin. Anda Islam Muslim bukan? Muslim. Pengen nggak bertobat? Pengen. Pengen tobat.
Iya. Sukma Anda saya taruh sini ke sini ya besok ya. Terus Anda itu masih punya kekayaan, itu uang haram, tahu nggak? Tahu? Tahu nggak uang haram? Kalau Anda tobat, uang itu hilangkan semua. Anda harus dari nol lagi. Kalau mau tobat saya tunggu, ya di pondok. Ya itu tadi pemirsa sudah kita keluarkan ke sukmanya dari bapak tadi yang perjanjian sama iblis sama dukun ini, sama sampean Pak, sampai anaknya meninggal. Sukmanya sang ayah sudah saya tawan. Kamu yang ngerti dunia gaib, dunia persilatan kamu kan sudah paham marang melintang. Jadi kalau bapak tadi yang tadi itu Pak siapa jenenge? Pak iku mangko kepingin waras, sukmane sak rene. Saman ajak ke sini sama bapak. Yo, ajakan sini bapak iku. Raganya. Ya apa? Gimana, Pak? Mbah. Kapan? Saya kasih waktu sekarang harinya, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu sore ya, Minggu sore ada bukber di sini. Tunggu. Paling lama Minggu sore. Enggak mau. Ini permintaan bulan puasa saya, ingin memberantas kemungkaran ini. Apa salahku? Apa salahmu ya sudah, profesi kamu itu mungkar. Saking pinter aja nggak ngasat mata, main belakang. Bagi orang yang tahu aja, yang tahu. Saya kasih waktu sampai Minggu sore. Buktikan salah saya ada di. Iya, akan saya buktikan. Tunggu saja nanti. Akan saya videokan Anda makan malu. Akan saya gerbek ke rumah Anda. Akan saya sweeping. Aku biasanya sweeping loh Pak, sama teman saya. Jadi, nah itu Pak menggawa ya. Saya punya sahabat itu tempatnya itu selalu sweeping loh. Kami profesi kita. Nanti tak sweeping sama ini, sama Pak Iki. Siap ya Pak? Siap. Kita sweeping dia. Karena kita kemungkaran. Tugas kita itu membasmi kemungkaran. Hisbah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini punya laskar banyak ini. Enggak punya urusan. Akan saya sweeping, akan saya kumpulkan bukti-bukti nanti. Kalau sampai Minggu, paling batas 2 kali 24 jam ya. Sekarang sudah Jumat, Sabtu sekarang. Enggak, Minggu terakhir. Jam maghrib. Hari Minggu maghrib sama nggak nyampe sini. Sama raga-raganya. Saya sweeping ke rumah Anda. Kalau menantang saya jangan di sini. Di luar, saya tunggu. Saya tunggu. Iya, saya akan serbu ke rumah Anda. Akan saya sweeping nanti. Dan akan saya videokan. Ya. Gimana Pak? Ada tambahan Pak? Biar dia cerah. Ini bisa sweeping orang nih. Diskotik di sweeping oleh Pak ini. Dunia sementara, akhirat selamanya. Sampean bakal mati. Hah? Saya tahu. Sampean tahu toh? Dek sampean ngerti, tobat. Mumpung ono kesempatan, masih ada kesempatan tobat. Saya gak salah. Sampean salah. Ada di mana salahku? Buktinya apa? Sampean beriman sama Allah. Sampean sholat. Manusia, makhluk, jin, gaib, apa semuanya diciptakan hanya untuk beribadah sama Allah. Sampean beribadah sama Allah. Kamu kok berani-beraninya nyuruh saya? Kita sebagai manusia diciptakan sebagai khalifah. Paham jenengan? Jenengan muslim? Berdoa, sholat, apa buktinya? Apa Gak buktinya? bisa kaya. Kaya itu bukan di sini, Pak. Tapi saya bisa Di akhirat bisa. mendatangkan orang minta kaya seketika itu. Saman bisa jamin di akhirat saman kaya. Urusan akhirat bukan urusanmu. Yang penting di dunia hidupnya enak. Itu. Akhirat memang bukan urusan saya, Pak. Akan tetapi tugas sebagai umat manusia saling mengingatkan. Paham jenengan? Tobat sebelum terlambat, Pak. Saya tak tanya. Apa yang namanya sholat itu? Sebelum Saman nanya saya tanya dulu. Saman dilahirkan buat apa?
Sampean dilahirkan itu lo buat apa? Sebelum sampean tanya saya. Saya dilahirkan di dunia. Kelak menjadi orang yang bermanfaat, berguna. Terbukti kan? Berguna buat siapa? Orang-orang yang minta kekayaan. Buktinya ada kan? Saya dilahirkan di dunia, hidup untuk bermanfaat. Buktinya ada kan? Saya hidup, orang minta kaya. Saya menjembatani. Dia kaya dalam kurun waktu 3 hari. Minta sama kamu. Jaminannya apa? Ayo, minta kaya sama dia. Saya jamin 3 hari kaya. Kalau gak bisa kaya, bunuh dia. Pak, minta sama saya nggak bisa kaya, Pak. Hidup itu bukan cuma kaya, tapi ridhonya Allah. Paham jenengan? Sekarang saya tanya, jenengan muslim? Jenengan muslim? Ya. Muslim. Pernah sholat? Ya. Pernah sholat? Tahu kalimat tauhid? Tahu kalimat tauhid? Kamu ini umur berapa? Hah? Astagfirullah. Kok menceramai saya? Bukan masalah umurnya, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, ya seperti inilah. Kalau sudah ditaklukkan oleh jin, setan, diperbudak oleh iblis, ya seperti ini sudah. Pak, tobat sebelum terlambat. Sekarang saya tanya, Saman tahu matinya Saman kapan? Kalau memang Saman sakti, Saman tahu matinya Saman kapan? Kalau memang Saman sakti. Pertanyaan gak masuk akal. Lah, Saman mati apa enggak? Besok mati apa enggak? Saman kelak mati apa enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, jangan terpengaruh dengan manusia-manusia seperti ini ya. Saman tahu matinya kapan? Enggak tahu toh? Sama, saya juga enggak tahu, Pak. Itu urusan Allah, hidup mati rezeki jodoh. Kita itu hanya untuk beribadah sama Allah, Pak. Rumahmu mana? Kepanjen. Kamu kaya? Enggak, saya enggak kaya. Saya enggak punya apa-apa saya, Pak. Kenapa emangnya, Pak? Saman kurang opo sampean? Hah? Saman lu kurang opo sampean? Sudah sana pulang. Saya mau pulang. Pulang. Bisa pulang sendiri? Syah. Nah, coba. Enggak. Sudah. Manusia. Semoga di Harus kita sweeping ini. siap. Insya Allah. Kamu tak kasih waktu 2 kali 24 jam, minggu sore terakhir harus datang ke sini. Kalau nggak datang, saya akan ke rumah kamu. Iya pemirsa, ingat ya, ini janji kita. Kalau kita diberikan umur panjang, kita akan sweeping langsung ke rumahnya. Hidup di dunia bermanfaat, apa buktinya? Gini, orang minta kaya dalam kurun 3 hari. Bisa kaya. Itu bermanfaat. Pinter. Bermanfaat. Bagi keluarga, agama, masyarakat, apa buktinya? Ini, minta kaya. 3 hari, langsung kaya. Itu namanya manfaat. Tapi tahu Anda, jalan Anda itu jalan yang salah. Jalan Anda itu jalan salah. Hanya kenikmatan sementara, nanti Anda mati, setelah mati akan diperbudak oleh iblis. Kalau saya membuat orang menderita, itu saya salah. Saya membuat orang kaya. Apapun bisa terjangkau dengan saya yang menjembatani. Udahlah Pak, gitu aja, nggak banyak omong saya. Ya. Intinya minggu sore. Hah? Minggu sore Anda kata ya sudah, saya akan cari Anda. 1 bulan? Pikir-pikir dulu. Enggak mau 2 hari, Buat 2 kali apa? 24 jam. Buat apa menemuimu? Gak ada urusan sama kamu. Ya Sukmanda saya tawan. Gak bisa. Saya masukkan kulkas. Biar kedinginan Anda. Saya gak punya urusan sama kamu. Sekarang jadi punya. Karena mumpung bulan Ramadan, saya mau amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mau memberantas kemungkaran. Kalau diizinkan Allah. Minggu Anda nggak datang, saya yang ke tempat Anda bersama teman-teman. Jangan. Sudah tahu rumah Anda?
Anda pun lari, kami akan kejar terus. Anda akan malu karena ini ditonton orang banyak. Terus Anda saya serahkan ke polisi. Saya gak berurusan sama polisi. Buktinya apa? Ya saya akan kumpulkan bukti nanti. Coba kumpulkan kalau bisa. Ya, saya kumpulkan nanti. Ada kok bukti-bukti itu tadi. Pulangan saya. Ya, itu nggak bisa pulang. Saya keluarkan, tapi kamu saya bawa itu sukmanya. Nah, masih keluar bisa nggak? Coba kamu keluar dari raganya ini, bisa nggak? Nggak bisa kan? Kenapa? Tolong keluar. Enggak. Anda nggak mau tobat, nanti Anda malah malu. Pikirkan, Anda akan malu, kan saya sweeping nanti. Gak segampang itu. Ya kita lihat aja nanti ya. Ini disaksikan sudah saya upload, pemirsa. Ini janji kalau saya masih diberi umur panjang akan saya videokan orangnya, bentuknya, wajahnya seperti apa sih. Anda malah malu itu Pak nanti Pak. Cepat. Saya keluarkan Anda. Saya bawa itu sukma Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup sudah pemirsa. Sesuai permintaan Anda, kita sudah ritual, sudah buat video, yaitu tentang ngerinya dan sadisnya seorang ayah yang tega-teganya menjadikan tumbal anaknya, mengorbankan anaknya demi visi dan misinya, yaitu kekayaan, lagi-lagi harta. Anak tega membunuh orang tua tega membunuh anak hanya karena harta juga. Keluarga perselisihan juga karena harta, tetangga, saudara karena harta, lagi-lagi harta. Harta ini bisa membunuh. Harta ini bisa menjadikan fitnah. Ya, karena dunia ini hanya tipu daya. Dunia ini bukan tempat kita. Janganlah kita diperbudak oleh harta sehingga kita mengorbankan apa-apa yang disyariatkan dalam Islam. Anak itu harus kita jaga, amanah. Ini kelak seorang ayah akan mendapatkan ganjaran dan balasan yang sangat menyakitkan di akhirat. Karena anak ini adalah amanah. Anak ini akan nuntut nanti. Anak ini akan nuntut kepada Allah bahwa dia dizalimi oleh ayahnya sendiri. Nggak bisa menjaga amanah dari Allah. Karena anak ini adalah amanah yang harus kita jaga. Bahkan anak ini bisa menyelamatkan orang tua di akhirat. Waladun soleh, anak yang soleh. Ayah yang durhaka, ayah yang durjana, ayah yang penuh dengan dosa bisa diselamatkan oleh anak yang soleh. Tapi sebaliknya, anak juga bisa menyengsarakan orang tua. Karena orang tua sendirilah yang lalai, tidak bisa mendidik anak. Bahkan jadikan tumbal kayak tadi yang kita. Mumpung bulan Ramadan, support terus kita. Insya Allah, kalau hari Ahad tadi sang dukun itu belum nyampe ke sini, sukmanya sudah saya tahan. Kita akan insya Allah akan sweeping, ya, dan akan kita videokan. Kita akan sweeping, kita akan videokan langsung ke lokasi sang dukun itu, insya Allah. Jadi ingatkan ya pemirsa, kalau lebih dari 1 minggu saya belum buat video konten yang nyerbu rumah dukun yang secara nyata. Nanti ingatkan, mohon diingatkan, karena juga kita sibuk juga ya, banyak orang yang berobat juga, ada konsultasi juga, pikirkan dakwah juga, majelis taklim, majelis zikir juga ya. Jadi kadang lupa. Tapi yang jelas insya Allah ini ingat ya, karena ini bulan Ramadan kita akan mencoba khizbah. Apa itu khizbah? Khizbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memberantas kemaksiatan, memberantas kezaliman, memberantas kemungkaran. Alhamdulillah tadi ada rekan saya, teman saya yang dari Panjen juga. Jadi sahabat seperjuangan yang biasa sudah sweeping ya, sweeping tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat yang meresahkan masyarakat, itu yang legal, tidak ada izin,
dari pemerintah itu biasanya kita sweeping di bulan Ramadan. Memang pekerjaannya beliau tadi ya sweeping kalau di Ramadan. Kalau ada tempat-tempat perjudian, ada tempat-tempat maksiat, ada tempat-tempat pelacuran, ada tempat-tempat yang dilarang oleh agama di bulan Ramadan nampak mata, itu di sweeping. Kita wajib hukumnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama dengan dakwah. Kalau dakwah nggak bisa ya kita ingatkan. Ingatkan tentu nggak bisa, ya sudah kita harus coba kita sweeping karena jarang, belum ada kan yang sweeping dukun. Ini dukun sudah kita ingatkan sudah nggak mau, ya. Mau kita laporkan pun buktinya juga kurang valid. Ya, kita akan mengumpulkan bukti, kita akan serbu langsung ke nanti ya rumahnya. Yang pasti dia pasti kabur. Sudah tahu sebenarnya sukmanya sudah kita tarik pasti kabur. Tapi insya Allah kita masih bisa melacak selagi sukmanya masih ada di tangan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Support terus video ini karena hasil dari video ini insya Allah kita sepenuhnya kita sedekahkan untuk pembangunan Ponpes Thoriqul Jannah. Mudah-mudahan bermanfaat menuju 100.000 subscriber ya. Nanti akan semacam Q&A kalau sudah detik-detik menjelang 100.000 subscriber. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Harapan kita tidak mengejar rating, tidak mengejar laba, tidak mengejar popularitas, tidak mengejar apapun kecuali dakwah. Tujuan kita buat channel ini bulan Ramadan ini hanya dengan dakwah. Karena pekerjaan kita hanya dakwah selama ini. Kita buat channel semacam ini karena ada lockdown itu ya. Kita nggak bisa dakwah, biasanya kita dakwah dari wilayah ke wilayah, majelis taklim gitu pekerjaan kita. Berhubung pas lockdown kita nggak bisa dakwah, kegiatan mandek dakwah, akhirnya kita nggak kekurangan akal, masih tetap saja kita bisa dakwah, yaitu lewat medsos, lewat media. Sesuai yang kita ahlinya, sesuai yang kita bisa di bidang itu. Pertama saya buat channel itu ketika lockdown, saya ngupload kayak kultum gitu, kayak vlog kultum, kajian-kajian, nggak ada yang nonton. Ya minatnya sedikit, mungkin ya karena banyaknya ustadz yang sudah kondang ya. Jadi nggak payu aku deh. Akhirnya saya bikin seperti ini, macam seperti ini. Ternyata responnya masyarakat luar biasa. Maka support terus, tanpa Anda semua kita nggak jadi apa-apa. Jadi adanya Anda, insya Allah bisa tetap menyebarkan li'iklah kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.